Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denia Farid Basumbul dengan NIM 1025111024 Prodi Psikologi 2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Sebelum memahami sifat wajib yang dimiliki oleh Allah, kita perlu mengetahui bahwa awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatu ilaihi bistiqor, yaitu hal pertama yang diwajibkan atas manusia adalah mengetahui tentang Tuhan dengan meyakininya, yakin dengan benar dan kokoh, kata Ibnu Ruslam Az-Zubah ayat 5. Landasan utama dalam beragama adalah tauhid, dan mengenal Allah atau ma'rifatullah adalah bagian yang paling utama. Mengenal sifat Allah sangat penting karena dengan memahaminya, kita akan lebih nikmat dalam beribadah kepadanya. Sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah wujud, yang berarti ada. Artinya, Allah ada tanpa ada yang menciptakan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 10. Selanjutnya, qidam, yang berarti terdahulu. Berarti Allah ada sebelum makhluk lain ada atau diciptakan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Selanjutnya, baqo atau kekal. Berarti Allah kekal dan tidak akan pernah hilang ataupun berakhir. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 88. Selanjutnya, mukhalafatu lil hawadisi, yang berarti berbeda dengan lainnya. Tidak ada satupun ciptaannya yang dapat menyerupainya. Dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Yang keempat adalah qiyamuhu binafsihi, yang berarti berdiri sendiri. Allah melakukan semuanya dengan berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari makhluk lain. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 101. Selanjutnya, wahdaniyah, yang berarti esa, atau tiada Tuhan selain Allah, atau tunggal. Kemudian, kudrah, yang berarti berkuasa. Allah lah yang berkuasa pada semua yang berada di langit dan bumi. Selanjutnya, irada, yang berarti berkehendak. Artinya, Allah memiliki kehendak pada semuanya. Kemudian, ilmu, yang berarti mengetahui. Artinya, Allah maha mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Selanjutnya, hayat, yang berarti hidup. Allah hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Selanjutnya adalah sami, yang berarti pendengar. Pendengaran Allah tidak memiliki batasan, sehingga Allah maha mendengar semuanya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya ada basar, yaitu melihat. Allah melihat dengan sangat rinci. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Selanjutnya ada kalam, yang berarti berfirman. Allah dapat berbicara dan tidak bisu. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Kemudian ada qadiran, yang berarti berkuasa. Allah yang mempunyai kuasa atas semua yang ada di langit dan di bumi. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Selanjutnya ada muridan, yang berarti berkehendak. Allah maha memiliki kehendak atas semua urusan di dunia. Selanjutnya ada aliman, yang berarti mengetahui. Allah maha mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 178. Selanjutnya hayat, yang berarti maha hidup. Allah kekal dan tidak akan pernah mati. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58. Selanjutnya sami'an, yang berarti mendengar. Allah maha mendengar yang disebut baik di lisan maupun dalam hati. Dijelaskan dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 80. Selanjutnya basiron, yang berarti melihat. Allah maha melihat dengan jelas dan rinci apa yang tidak dapat dilihat oleh makhluk lain. Dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Dan yang terakhir mutakalliman, yang berarti berfirman. Allah berbicara melalui firman-firman-Nya. Dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 50. Kesimpulan yang dapat diambil dari memahami sifat Allah yaitu pertama, tidak sombong karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kedua, selalu bertawakal karena dengan bertawakal kita akan lebih tenang dalam menghadapi hidup. Dan yang ketiga, dalam memahami sifat Allah kita dapat lebih nikmat dan khusyuk dalam beribadah kepadanya dan menjadikan penolong dari setiap permasalahan.